Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia, dengan beribu kota Tanjung Pinang yang terletak di salah satu pulau yaitu Pulau Bintan. Kota Tanjung Pinang menjadi ibu kota provinsi sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Namun, awalnya Tanjung Pinang tidak langsung dijadikan ibu kota provinsi, melainkan sementara di Kota Batam sampai pelantikan Gubernur Kepulauan Riau definitif yaitu Ismet Abdullah. Nama Tanjung Pinang sendiri diambil dari posisinya yang menjorok ke laut serta ditumbuhi sejenis pohon pinang. Pohon-pohon pinang ini pada masa lampau menjadi petunjuk bagi para pelayar untuk masuk ke Sungai Bintan. Pinang juga dikenal sebagai kota gurindam negeri pantun. Julukan ini muncul sebagai bentuk apresiasi tinggi terhadap sastrawan luar biasa Raja Ali Haji. Beliaulah yang melahirkan Gurindam 12 yang sangat dibanggakan masyarakat Melayu. Selain itu, Gurindam juga menjadi awal perkembangan sastra Melayu, sehingga muncullah pantun, syair, dan sajak. Kesemua ini lahir dari sebuah pulau yang sangat bersejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kemarau, si bunga layu, tak ada kumbang yang menyinggahi. Ini saya si budak Melayu, saya bernama si Abang Andi. Halo cincik dan puan-puan sekalian, sekarang ini saya sudah berada di Pulau Penyengat, pulau yang penuh dengan situs-situs sejarah Melayu atau situs-situs kerajaan Melayu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa saja yang ada di Pulau Penyengat ini, nah saya akan mengajak cincik dan puan-puan sekalian untuk mengunjungi situs-situs sejarah yang ada di Pulau Penyengat ini. Nah, mari ikut saya. Di sebelah barat Tanjung Pinang terdapat sebuah pulau mungil yang panjangnya hanya 2 km dan lebarnya 1 km. Pulau ini memiliki pengaruh besar dalam perjalanan sejarah kerajaan Melayu. Mula-mula pertama kalinya pulau ini sebagai persinggahan para pelaut untuk mengambil air tawar sebelum mereka berlayar. Ada yang pergi berlayar ke Jawa, Sulawesi, mana-mana gitu kan, Kalimantan, mereka mengambil air tawar di sini. Jadi pada suatu hari itu, ketika mereka sedang asik-asiknya mengambil air, di tengah-tengah pulau ini ada merupakan kolam kecil gitu di tempat sumber air, di situ mereka ambil air. Jadi mereka lagi asik mengambil air itu, maka mereka diserang oleh segerombolan serangga ya, berwarna kuning-kuningan tapi kecil dari lubang, yang itu disebut penyengat. Pada abad-abad yang lampau, pulau ini menjadi medan pertempuran antara Sultan Sulaiman dengan Raja Kecik Siak tatkala terjadi Perang Riau dengan Belanda pada tahun 1782 sampai 1784. Pulau ini dijadikan pusat pertahanan utama. Benteng-benteng dengan sistem pertahanan Portugis pun mulai dikembangkan. Dan bukti keberadaannya adalah benteng Bukit Kursi yang berada di tengah-tengah Pulau Penyengat. Dibangun menjelang perang antara Kerajaan Riau dengan Belanda pada masa yang di Pertuan Muda Riau IV, Raja Haji Fisabilillah. Benteng ini terletak di Bukit Kursi dan dikelilingi oleh parit pertahanan berstruktur boksit dengan kedalaman lebih kurang 3 meter. Benteng ini adalah benteng termodern. Selain itu juga dilengkapi dengan meriam sebanyak 8 buah yang tersebar di penjuru mata angin. Selain itu juga dibangun gedung tempat penyimpanan obat bedil dan alat perang yang dikenal gedung museum. Pada tahun 1803, Penyengat akhirnya ditetapkan sebagai tempat kedudukan pemerintahan Kerajaan Riau. Kerajaan Riau Lingga muncul karena adanya Traktat London yang membagi daerah kerajaan menjadi jajahan Inggris dan Belanda.
Dalam berjalannya pemerintahan, pada tahun 1806 dibangunlah sebuah masjid pada masa pemerintahan yang di-Pertuan 6 Raja Ja'far. Dan dilanjutkan pembangunan Masjid Sultan Riau Penyengat, yaitu pada masa pemerintahan yang di-Pertuan Muda Raja Abdurrahman VII. Masjid ini panjangnya 19,8 meter, lebar 18 meter, ditopang oleh 4 tiang dan 13 kubah. Samping itu juga masjid ini dibangun secara dengan simbol religius ya. Religius. Seperti umpamanya nih, kubahnya ada 13. Ditambah 4 menara di 17. Itu simbol dari rakaat kita sholat satu semalam sebanyak 17 rakaat. Selain itu, juga terdapat sebuah Al-Quran tua. Dan bahan bangunan ini sangat unik yang terdiri dari putih telur yang dicampur kapur, pasir, dan tanah liat. Seiring pada masa itu, anak dari Raja Haji Fisabilillah, yakni Engku Putri Raja Hamidah, dilamar oleh Sultan Mahmud Syah III untuk menjadi permaisurinya. Perkawinan Engku Putri ini dihadiahi Pulau Penyengat sebagai mas kawinnya. Sehingga pulau ini juga menjadi kediaman permaisuri Sultan Kerajaan Riau Lingga. Sebagai penunjang sarana permaisuri, maka dibangunlah Perigi Putri sebagai tempat permandian para putri raja. Untuk melengkapi sarana pemerintahan, maka dibangunlah istana kantor oleh yang di-Pertuan Muda Riau VIII, Raja Ali pada tahun 1844 sampai 1857. Bangunan ini letaknya 150 meter sebelah barat daya Masjid Sultan Riau Penyengat. Bangunan ini berfungsi sebagai kantor pemerintahan Kerajaan Riau Lingga pada masa itu. Pada perkembangan Sultan Riau Lingga, Pulau Penyengat menjadi pusat pemerintahan yang ramai dan perkembangan kebudayaan tumbuh dengan cepat. Sehingga lengkaplah peranan Penyengat sebagai pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan. Peranan Pulau Penyengat yang hebat itu berakhir tatkala Sultan Riau Lingga terakhir, Abdul Rahman Muazzam Syah, meninggalkan pulau itu dan mengungsi ke Singapura karena tidak bersedia menandatangani kontrak yang menghilang hak dan kekuasaan pembesar-pembesar Riau. Di Singapura, Sultan dan pengikutnya diberitahu bahwa Belanda akan merampas segala harta benda milik pejabat-pejabat yang meninggalkan negeri Riau. Untuk menghindarkan hal itu, Sultan memerintahkan rakyatnya yang tinggal di Penyengat agar meruntuhkan bangunan. Itulah sebabnya sisa-sisa keagungan kerajaan ini boleh dikatakan sudah pupus. Namun tidak semua aset bangunan ini hancur. Masih ada beberapa bangunan yang bertahan seperti Benteng Bukit Kursi, Masjid Sultan Riau Penyengat, Istana Kantor, Gedung Tungku Bilik, Perigi Putri, dan Gedung Museum. Selain bangunan tersebut, juga banyak terdapat kompleks makam para raja yang pernah memerintah termasuk permaisurinya. Pergi berlayar ke Sungai Mahakam, melihat sungai sudah dijarah. Kini saya berada di komplek makam, berziarah kepada leluhur sejarah. Nah, cincik dan perempuan sekalian, kini kita hanya bisa mengenang jasa-jasa para pemimpin kerajaan di Riau Lingga ini dari kompleks makam yang ada di Pulau Penyengat ini. Nah, untuk itu mari kita kunjungi satu persatu makam-makam yang berada di Pulau Penyengat ini. Mari. Kompleks makam yang di-Pertuan Muda Riau VII, Raja Abdurrahman. Kompleks makam ini terletak di lereng bukit sekitar 300 meter dari Masjid Sultan Riau Penyengat. Di sini terdapat makam Raja Abdurrahman yang pernah memerintah di Kerajaan Riau Lingga. Selain itu juga terdapat makam para kerabat. Peran Abdurrahman atau tepatnya yang di-Pertuan Muda Riau ke-7 dalam Kerajaan Riau Lingga ini yang mana dia selain sebagai yang di-Pertuan Muda pada masa pemerintahannya banyak sekali istilahnya yang banyak sekali terutama yang dibangun dia antara lain yaitu masjid. Makam Engku Putri Raja Hamidah.
Pemilik Pulau Penyengat ini dimakamkan satu kompleks dengan Raja Ali Haji. Pada masa hidupnya, Engku Putri dikenal sebagai pemegang regalia kerajaan dan dalam adat istiadat ialah tokoh kunci yang melegitimasi pengangkatan seorang sultan. Sedangkan Raja Ali Haji merupakan seorang sastrawan Melayu yang sangat terkenal dengan karyanya Gurindam 12 yang berisi nasihat-nasihat kehidupan. Makam Raja Jafar. Makam Raja Jafar ini satu kompleks dengan Raja Ali. Raja Jafar merupakan Raja Riau yang mengembangkan pertambangan timah di Singkep. Bangunan makam ini memiliki atap berbentuk kubah. Makam Raja Haji Fisabilillah. Di kompleks makam ini terdapat juga makam-makam abdi kerajaan. Raja Haji Fisabilillah ini merupakan anak dari Daeng Celak. Beliau meninggal di Teluk Ketapang dalam peperangan melawan Belanda di bawah pimpinan Jacob van Bram. Dalam menentang Belanda, nah dari atas Bukit Kursi dan Bukit Penggawa inilah pasukan atau laskar Raja Haji Fisabilillah menembaki kapal-kapal milik Belanda, sehingga salah satu kapal Belanda yaitu kapal Welvaren ini hancur, ya, sehingga banyak sekali tentara-tentara Belanda yang mati, sehingga tentara-tentara Belanda menarik pasukannya dan kembali ke Malaka. Tidak hanya kompleks-kompleks makam tadi yang bisa dijumpai di Penyengat, tetapi di sepanjang jalan juga terdapat makam-makam tanpa identitas, karena pada masa lampau pejuang yang tewas langsung dimakamkan. Sebenarnya di masa akhir Kerajaan Riau Lingga, masih ada beberapa karya yang muncul berupa karya Melayu klasik dari buah tangan para sastrawan seperti Raja Ali Haji dan Abu Muhammad Adnan. Dari pulau ini juga lahir dua tokoh pahlawan nasional, yaitu yang di Pertuan Muda Riau IV, Raja Haji Fisabilillah atas jasanya dalam Perang Bahari, dan Raja Ali Haji dengan karya besarnya Gurindam 12. Pulau Penyengat yang awalnya hanya tempat persinggahan pelaut, berkembang menjadi pusat Kerajaan Riau Lingga. Kini, Pulau Penyengat telah berubah menjadi pulau wisata kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Sayangnya, pengelolaan wisata belumlah maksimal. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tinggal di pulau ini mengakibatkan sebagian lahan situs sejarah dipakai menjadi lahan rumah penduduk. Bahkan, beberapa bangunan yang tidak terawat menjadi sasaran tangan-tangan jahil. Sungguh cantik gadis Kemayu. Gadis Kemayu memakai kebaya. Sungguh besar negeri Melayu, dari budaya hingga sejarahnya. Baiklah encik-encik dan puan-puan sekalian, begitulah agungnya negeri Melayu di Pulau Penyengat ini. Sejarah yang begitu hebat perlu kita lestarikan dan kita jaga dengan baik. Seperti kata pepatah yang dikatakan oleh seorang pahlawan Melayu yang bernama Hang Tuah, takkan Melayu hilang di bumi. Makan mentimun ditambah selada, ditambah pula si ikan teri. Mari kita para generasi muda, kita cintai sejarah negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.